Ibu Bapak sekalian, izin saya memulai dari sisi praktisnya dulu. Mengapa setiap kita pengelola perguruan tinggi, pengelola program studi harus melaksanakan audit mutu internal? Seperti yang sudah kita pahami bersama Ibu Bapak pada konsep sekarang pengakuan mutu yang dilakukan oleh Ban PT untuk perguruan tinggi, LAM untuk yang program studi, seperti LAM PTKes untuk program studi di bidang kesehatan. Maka salah satu diantaranya Ibu Bapak, kita harus memastikan kita telah mengimplementasikan SPM itu secara konsisten. Kita telah melaksanakan manajemen SPMI-nya, atau orang sering menyebutnya siklus SPMI-nya, yaitulah PPIPP. Dalam rangka itulah Bapak Ibu, apa yang harus dipersiapkan oleh pengelola perguruan tinggi? Apa yang harus dipersiapkan oleh pengelola program studi? Di dalam instrumen akreditasi, baik itu instrumen akreditasi perguruan tinggi maupun instrumen akreditasi program studi, ada 5 hal yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pengelola perguruan tinggi dan juga pengelola program studi. Dan ini menjadi syarat perlu dari akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Ban PT dan juga oleh lembaga akreditasi mandiri. Yang pertama adalah Ibu Bapak, kita selaku pengelola perguruan tinggi harus memiliki organisasi SPMI yang dilengkapi dengan kelengkapan organnya, orang yang bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan di setiap organnya, dan kita harus pastikan juga organisasi yang sudah kita miliki itu harus membuat tugas pokok dan fungsi dari setiap organ yang ada di dalam organisasi SPMI-nya kita. Jadi bukan hanya bicara bahwa perguruan tinggi telah memiliki organisasi, bukan hanya perguruan tinggi bicara kami sudah punya unit penjaminan mutu, kami sudah punya lembaga penjaminan mutu, kami sudah punya badan, bukan. Tetapi yang dipastikan adalah kelengkapan organnya serta fungsi dari SPMI itu sendiri. Yang kedua Ibu Bapak adalah kita harus memastikan bahwa perguruan tinggi kita itu telah memiliki dokumen SPMI yang dimutakhirkan, yang telah disesuaikan dengan adanya perubahan lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Kita tentunya sudah paham sekali Ibu Bapak ya, kalau kita bicara mengenai dokumen SPMI yang telah dimutakhirkan itu berarti kita bicara kebijakan SPMI-nya kita, manual SPMI-nya kita, standar SPMI-nya kita, formulir yang kita gunakan dalam SPMI-nya kita. Itu harus betul-betul dimutakhirkan. Harus betul-betul dipastikan ketersediaan dokumen itu bisa menjamin implementasi atau pelaksanaan SPMI secara baik, secara komprehensif ya. Yang ketiga Ibu Bapak adalah harus dipastikan bahwa pengelola perguruan tinggi, pengelola program studi memiliki auditor internal. Itulah alasannya Bapak Ibu kita harus melakukan pelatihan bagi calon auditor. Karena apa? Memang perguruan tinggi diharapkan memiliki auditor internal. Para auditor internal inilah nantinya Ibu Bapak yang akan ditugaskan oleh pengelola perguruan tinggi untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar. Berarti mereka lah nanti. Jadi tidak akan sembarang Ibu Bapak. Tidak hanya sembarang setiap orang boleh menjadi auditor, tidak. Menjadi auditor itu adalah seseorang yang telah dinyatakan memiliki kecakapan, dinyatakan memiliki kapabilitas, dinyatakan memiliki kapasitas untuk melaksanakan AMI. Dan mereka itu harus diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi ya. Itulah alasannya Ibu Bapak hadir dalam pelatihan calon auditor. Supaya apa? Ibu Bapak dinyatakan memiliki kecakapan tadi, memiliki kapasitas dan memiliki kapabilitas ya. Syarat perlu yang berikutnya Ibu Bapak adalah setiap pengelola perguruan tinggi itu dan pengelola program studi itu harus melaksanakan audit mutu internal.
tanda bukti dokumen sahih perguruan tinggi UPPS telah melaksanakan AMI itu ada laporan AMI-nya. Ada laporan AMI-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti perguruan tinggi kita melaksanakan AMI harus membuat laporan AMI-nya. Karena laporan AMI inilah sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan audit mutu internal. Dan kita harus lengkap melakukan satu proses audit mutu internal yang kita sebut namanya dengan ada rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen. Jadi perguruan tinggi itu wajib harus melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Dan dari rapat tinjauan manajemen ini nanti akan dirumuskan rencana tindak lanjut. Baik itu berupa rencana tindak lanjut perbaikan atau rencana tindak lanjut koreksi atau rencana tindak lanjut peningkatan. Inilah Ibu Bapak alasannya kenapa kita harus memastikan setiap orang yang menjadi auditor itu harus mengikuti pelatihan. Agar apa Ibu Bapak? Kita pastikan mereka cakap, kita pastikan mereka punya kapasitas, kita pastikan mereka punya kapabilitas untuk melaksanakan AMI, membuat laporan AMI, menyusun rencana tindak lanjut dan mendampingi si auditinya untuk merealisasikan rencana tindak lanjut. Inilah Ibu Bapak hal-hal yang penting yang harus menjadi tonggak kita di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Bagaimana di level UPPS Bapak Ibu? Di level UPPS ketika nanti Ibu Bapak akan mengikuti proses akreditasi itu ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh UPPS. Yang pertama Ibu Bapak adalah dipastikan bahwa UPPS itu memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu. Yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ada dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutunya. Yang kedua, UPPS itu memiliki dokumen SPMI-nya. Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Seperti yang sudah selalu saya sampaikan Ibu Bapak, UPPS itu tidak wajib harus membuat kebijakan SPMI di level UPPS. Jikalau memang tidak ada kecirian khusus, tidak ada kebutuhan khusus, maka kebijakan SPMI yang ada di level UPPS cukup menggunakan kebijakan SPMI yang ditetapkan di level perguruan tinggi. Hal yang sama untuk manual, hal yang sama untuk standar SPMI. Namun Ibu Bapak sekalian, jikalau ada kebutuhan khusus kita, ada kecirian khusus kita, maka bolehlah kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI itu ditetapkan di level UPPS ya. Untuk formulir SPMI memang selalu saya sampaikan formulir ini adalah satu instrumen yang kita pakai untuk memonitoring bagaimana keterlaksanaan standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu. Oleh karena itu Ibu Bapak, formulir itu bisa diturunkan sampai di level program studi. Sehingga kegiatan kita memantau apakah dosen telah mengajar sesuai RPS-nya, kita pantau dengan adanya formulir pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran. Apakah dosen telah melaksanakan yang kita sebut namanya dengan metode pembelajarannya, itu harus ada interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Contoh misalnya berupa perkuliahan, berupa responsif, berupa tutorial, itu kita harus punya formulir untuk memantau mereka. Karena formulir SPMI ini adalah satu instrumen yang kita pakai sebagai alat kita untuk mencatat, alat kita untuk memantau. Ya, itu perlu diturunkan sampai di level program studi. Hal yang ketiga yang harus dipastikan ada di level UPPS itu adalah terlaksananya siklus penjaminan mutu. Terlaksananya siklus penjaminan mutu. Berarti ada proses P, E, PP-nya. Berarti Ibu Bapak, program studi itu harus memastikan mereka terlibat di dalam siklus penjaminan mutunya. P, penetapan, bisa itu di level perguruan tinggi. Pelaksanaan itu harus ada di level UPPS dan harus ada di level PS ya. Evaluasi pelaksanaan harus ada juga di level UPPS, harus ada di level PS Ibu Bapak ya. Pengendalian juga hal yang sama, harus ada di level UPPS dan di level PS Ibu Bapak. Peningkatan standar bisa di level perguruan tinggi.
Artinya Ibu Bapak, kalau kita selaku pengelola program studi sebagai UPPS dan kita sebagai PS wajib harus memahami betul bagaimana cara melaksanakan standarnya, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara pengendaliannya. Kalau kita perhatikan kata Bapak Ibu, kata PPEPP itu berarti adalah program studi terlibat aktif di PEPP ya, di PEP, di PEP ya, di pelaksanaan, di evaluasi, dan di pengendalian. Agar program studi itu bisa melakukan hal itu, agar UPPS itu bisa melakukan evaluasi itu, maka perlu ada auditor. Itulah alasannya Ibu Bapak harus dilatih bagaimana bisa menjadi seorang auditor. Syarat perlu yang keempat Ibu Bapak adalah bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu ya. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan mutu berarti kita harus melakukan namanya tinjauan manajemen untuk bisa memastikan bagaimana pelaksanaan AMI setelah kita lakukan dilaksanakan, setelah dievaluasi apa hasil evaluasi kita. Itu harus kita pastikan ada satu proses evaluasi terhadap keefektifan pelaksanaan penjaminan mutu kita melalui apa Bapak Ibu? Rapat tinjauan manajemen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari dua hal pertama yang saya sebut di sini, maka sangat jelas sekarang bagi kita mengapa Ibu Bapak hadir di acara pelatihan calon auditor ini. Karena Bapak Ibu sangat diperlukan untuk bisa memastikan kalau di level UPPS bukti terlaksananya siklus penjaminan mutu nomor 3, dan Ibu Bapak sangat diharapkan pesertanya dalam memastikan kita punya bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Itulah alasannya Ibu Bapak. Bagaimana nanti hasil yang akan Ibu Bapak kerjakan setelah menjadi seorang auditor, melaksanakan AMI? Itu Bapak Ibu sangat-sangat diperlukan sekali ketika nanti Ibu Bapak melakukan proses pengajuan instrumen akreditasi ke LAMPTKS atau ke BANPT. Karena apa? Di setiap laporan evaluasi diri, di setiap kriteria yang ada di laporan evaluasi diri Ibu Bapak sekalian selalu ditanyakan apakah kita telah melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar. Jika Ibu Bapak mengingat dengan baik ya, di setiap kriteria itu ditanyakan ada 9. Pertanyaan 9 itu, pertanyaan nomor 4 itulah evaluasi pelaksanaan standar. Ketika Ibu Bapak mau menjelaskan evaluasi pelaksanaan standar ini, berarti ini Ibu Bapak adalah hasil dari pelaksanaan audit mutu internal. Tadi saya katakan Bapak Ibu, melaksanakan audit mutu internal hanya akan diakui, hanya akan dinyatakan valid jikalau dilakukan oleh auditor yang sudah terlatih, auditor yang sudah dinyatakan punya kecakapan untuk melaksanakan AMI Bapak Ibu. Mari kita lihat Ibu Bapak apa nanti yang akan Ibu Bapak jelaskan ketika nanti Ibu Bapak menuliskan laporan evaluasi diri di pertanyaan yang keempat ya. Ada 4 sebetulnya pertanyaan yang dibuat di sana. Saya sudah berikan ini tanda, ada yang warna biru, warna kuning, warna merah, dan warna putih ya. Jadi ada 4 yang harus Ibu Bapak jelaskan. Contoh misalnya Ibu Bapak adalah di kriteria 3 misalnya kemahasiswaan. Berarti ditanyakan di sini adalah evaluasi pelaksanaan kriteria 3. Oh, di sini saya buat contoh kriteria 2 ya. Kriteria 2 bicara mengenai tata pamong, tata kelola, dan kerjasama ya. Maka akan ditanyakan di sini, apakah hasil evaluasi pelaksanaan yang kita lakukan atas standar yang ditanyakan dalam kriteria 2. Kriteria 2 itu menanyakan mengenai tata pamong, mengenai tata kelola dan kerjasama. Maka ditanyakan Bapak Ibu, apakah hasil dari pelaksanaan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama? Itulah yang saya buatkan di pertanyaan, butir pertanyaan yang pertama. Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan. Berarti Bapak Ibu adalah kita harus menjelaskan dari hasil AMI kita, apa-apa saja yang sudah kita capai di standar tata pamong, apa-apa saja yang sudah kita capai di standar tata kelola, apa-apa saja yang kita capai di standar kerjasama. Makanya dikatakan Bapak Ibu,
ketika kita mau mendeskripsikan evaluasi diri kita di kriteria yang kedua, pastikan bahwa tata pamong itu telah kita rumuskan standarnya, kita laksanakan. Pastikan bahwa kita telah merumuskan tata kelola dan sudah kita laksanakan. Dan pastikan kita telah merumuskan standar kerjasama dan kita laksanakan. Dan kita evaluasi, kita capai di sini. Pertanyaan yang kedua, di pertanyaan yang keempat itu saya kasih dia warna kuning. Ini menyatakan capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat. Kata diukur dengan metode yang tepat itu Bapak Ibu nanti kita akan lihat. Menurut peraturan perundang-undangan itu hanya dilakukan melalui audit mutu internal. Hanya dilakukan oleh audit mutu internal. Dan untuk melaksanakan audit mutu itu perlu auditor. Auditor yang cakep. Auditor yang memiliki sikap. Auditor yang memiliki pengetahuan. Auditor yang memiliki keterampilan melaksanakan metode yang tepat tadi. Itu apa? Audit mutu internal. Pertanyaan yang ketiga dari pertanyaan yang keempat di setiap kriteria itu adalah analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah. Harus mencakup faktor pendukung keberhasilan. Harus mencakup faktor penghambat. Saya kasih dia warna merah Ibu Bapak. Ini artinya Bapak Ibu nantilah ketika Ibu Bapak melaksanakan AMI. Kita tidak cukup hanya mendapatkan informasi apakah sudah tercapai atau tidak. Apakah belum berhasil atau tidak. Kalau dia berhasil, kita tanyakan apa sih rahasianya kenapa dia berhasil. Apa sih faktor pendukung keberhasilannya. Kalau dia tidak berhasil, kita tanyakan apa sih akar penyebabnya atau faktor penghambatnya. Sehingga pelaksanaan standar itu belum mencapai indikator capaiannya. Itu Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu kita akan latihkan Ibu Bapak. Bagaimana cara merumuskan. Bagaimana cara merumuskan faktor-faktor pendukung keberhasilan. Bagaimana cara merumuskan akar penyebabnya. Dan faktor penghambat ketidakberhasilan mencapai capaian standarnya kita. Dan pertanyaan yang keempat Bapak Ibu itu adalah deskripsi singkat tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS. Berarti nanti Ibu Bapak harus mendeskripsikan secara baik hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal kita. Makanya nanti Bapak Ibu dalam pelatihan audit mutu internal kita akan menjelaskan kepada Ibu Bapak bagaimana pedoman. Kita akan berikan pedoman penyusunan rencana tindak lanjut. Bagaimana Ibu Bapak merancang, merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut untuk temuan Ibu Bapak yang sifatnya keberhasilan. Yang sifatnya ketidakberhasilan itu akan kita berikan pedomannya, kita berikan teori-teorinya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu akan kita ikut sertakan dalam praktek-praktek bagaimana cara menyusun rencana tindak lanjut tersebut. Itulah Ibu Bapak hakikat dasar dari pelatihan audit mutu internal yang perlu kita pahami bersama agar kita sebetulnya mempersiapkan perguruan tinggi kita, mempersiapkan program studi kita itu dalam rangka akreditasi. Karena di setiap kriteria itu di pertanyaan 4 yang bicara mengenai evaluasi pelaksanaan standar itu wajib harus Ibu Bapak menjelaskan apa-apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan proses audit mutu internal. Kalau nanti Ibu Bapak melaksanakan yang namanya dengan BAN PT untuk akreditasi perguruan tinggi, maka juga hal yang sama ditanyakan, nggak ada berbeda. Yang ditanyakan sama. Kalau di LAM, di program studi di LAM Bapak Ibu itu ditanyakan di pertanyaan yang keempat. Kalau nanti di BAN PT untuk akreditasi perguruan tinggi itu ditanyakan di pertanyaan yang keenam, evaluasi pelaksanaan standar. Apa yang ditanyakan sama, apa yang harus kita jelaskan sama. Bagian pertama menjelaskan nanti keberhasilan atau ketidakberhasilan. Bagian yang kedua menjelaskan bagaimana Ibu Bapak melaksanakan AMI. Bagian yang ketiga menjelaskan analisis dari hasil AMI. Dan di bagian keempat Ibu Bapak harus menjelaskan rencana tindak lanjutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah alasannya. Mengapa setiap pengelola perguruan tinggi harus memastikan punya auditor yang sudah terlatih. Auditor yang sudah tersertifikasi Ibu Bapak ya. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu dasarnya. Dasar hukum. Mengapa kita wajib harus melakukan audit mutu internal. Kita sudah paham Bapak Ibu bersama-sama kalau kita bicara mengenai siklus SPMI adalah P, P, E, PP. Saya mengambil E-nya Bapak Ibu. E-nya itu menyatakan evaluasi pelaksanaan standar. Sebelum ada
Permeristek Dikti nomor 62 ini Bapak Ibu yang dikeluarkan tahun 2016 itu banyak pengelola. Apa sih yang harus metode yang pas, metode yang tepat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar. Ada yang menyatakan ada lakukan evaluasi diri, ada yang melakukan namanya dengan assessment, ada yang menyatakan dengan kita bisa melakukan yang namanya dengan SWOT analisis dan semuanya. Tetapi dengan adanya Permendikbud Dikti 62 tahun 2016 ini dengan tegas dinyatakan bahwa evaluasi yang dimaksud itu hanya dilakukan melalui audit mutu internal. Makanya tadi Bapak Ibu ketika kita mempertanggungjawabkannya di proses akreditasi, metode yang tepat yang dimaksud di situ adalah kita wajib melaksanakan audit mutu internal. Jadi clear Ibu Bapak ya, mengapa Ibu Bapak harus dilatih menjadi seorang auditor, dibekali sikapnya, dibekali pengetahuannya, dibekali keterampilannya agar Ibu Bapak mampu melakukan proses audit mutu internal sebagai metode yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan standarnya kita. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari tadi saya sudah sampaikan terus, ada namanya dengan audit mutu internal. Apa sih maknanya audit mutu internal itu? Berbeda nggak sih dengan dulu ada orang bilang ada ISO dan seterusnya Ibu Bapak ya? Kalau saya katakan Ibu Bapak adalah kalau audit mutu internal sebetulnya Ibu Bapak adalah kita tidak dalam tahapan untuk melakukan penilaian, bukan untuk menilai. Kita bukan melakukan assessment, tetapi kita melakukan proses pengujian, proses pencocokan yang kita lakukan secara sistematik, secara terstruktur, secara mandiri, secara periodik, dan terdokumentasi serta dilaporkan sebetulnya. Jadi yang kita lakukan adalah satu proses yang saya sebut tadi. Dalam kaidah, dalam pengertian ada proses pengujian, ada proses pencocokan. Apa yang harus kita uji? Yuk kita uji apa? Apakah standar yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan atau tidak? Apakah capaian standar yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai atau tidak? Apakah semua prosedur yang sudah kita tetapkan itu apakah dilaksanakan atau tidak? Sehingga kalau kita bicara audit mutu internal itulah satu proses pengujian yang kita lakukan secara mandiri, secara internal. Kita lakukan terstruktur, kita lakukan sistematik, kita lakukan periodik dan didokumentasikan serta dilaporkan untuk melihat apa? Melihat apakah standarnya dilaksanakan atau tidak, apakah prosedurnya dipatuhi atau tidak. Sehingga proses audit mutu internal itu merupakan salah satu instrumen yang kita pakai untuk bisa mengevaluasi apakah institusi kita itu telah mencapai tujuannya atau tidak. Kata kunci di sini Bapak Ibu adalah proses pengujian. Kata kunci di sini Bapak Ibu adalah proses pencocokan. Apakah standarnya yang sudah ditetapkan itu cocok nggak sih yang mereka laksanakan? Apakah capaian standar yang sudah ditetapkan dalam standarnya cocok nggak sih dengan apa yang sudah mereka capai? Makanya kata kunci Bapak Ibu adalah pengujian atau pencocokan. Nah, berkaitan dengan persiapan kita Bapak Ibu sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, kita dinyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memastikan implementasi SPMI. Melalui apa? Penetapan. Kita telah menetapkan standar pendidikan tinggi yang harus kita tetapkan untuk memenuhi apa Bu? Amanah peraturan perundang-undangan itu apa? Sesuai dengan paling tidak di standar nasional pendidikan tinggi kita. Namun Bapak itu paling tidak Bapak Ibu, tapi kita selalu diminta pengelola perguruan tinggi itu harus menetapkan dan melaksanakan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu harus dievaluasi. Proses evaluasi kita atas standar yang sudah kita laksanakan itulah yang kita sebut dengan AMI berbasis SPMI. Sehingga Bapak Ibu mulai dari sekarang ketika kita mau melakukan proses pemeriksaan, proses pengujian, proses pencocokan itu, ayo kita cocokkan apakah standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita laksanakan itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi untuk mengetahui apa? Ketercapaiannya.
Untuk memastikan apa? Keterlaksanaannya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu esensi dasarnya Ibu Bapak adalah AMI itu adalah AMI berbasis SPMI, itu maksud saya itu adalah satu proses pemeriksaan untuk menentukan kecocokan, untuk menentukan kepastian atau keterpenuhan atau keterlaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dalam rangka apakah yang mereka laksanakan itu sudah mencapai tujuannya atau tidak. Demikian Ibu Bapak. Maka kita menggunakan istilah AMI berbasis SPMI. Karena apa? Yang kita AMI itu adalah SPMI-nya kita, yaitu apa? Standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, yang telah dilaksanakan, dan di mana standar tersebut telah melampaui standar nasional pendidikan tingginya. Tujuan auditnya apa Pak Ibu? Berkaitan dengan ini adalah ada 4 tujuan kita melakukan AMI, dan itulah nanti tugasnya seorang auditor untuk memastikan apakah yang pertama, perguruan tinggi kita itu telah mengimplementasikan SPMI-nya sesuai dengan sasarannya atau tidak. Contoh misalkan, kalau di program studi dinyatakan di dalam salah satu pernyataan isi standar di standar proses pembelajaran, ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun kelompok, harus merancang, merumuskan, dan menyusun RPS sesuai dengan ketentuan. Yuk, itu jelas sasarannya. Berarti adalah di program studi itu kalau ada 60 mata kuliah, berarti harus tersedia 60 RPS yang dirancang, dirumuskan, dan disusun oleh dosen. Yuk kita evaluasi itu. Kita lakukan AMI untuk itu. Untuk melihat apakah di program studi itu memang sudah tersedia 100% RPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu Bapak Ibu. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua Ibu Bapak adalah kita mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI. Seberapa efektif kita menerapkan SPMI-nya. Kalau kita bicara mengenai efektivitas, berarti kita bicara bagaimana tingkat keberhasilannya. Dari semua pernyataan-pernyataan isi kita yang ada dalam setiap standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan tadi, kita evaluasi efektivitas pencapaiannya. Seberapa efektif? Sehingga nanti kita akan bisa pastikan, oh ternyata ada satu area audit yang ternyata ketercapaiannya hanya sekian persen. Yuk kita kenalin ruang-ruang perbaikannya. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu setelah kita pastikan efektivitas penerapan SPMI, maka tujuan yang ketiga nanti adalah Ibu Bapak selaku seorang auditor bersama-sama dengan auditinya harus mampu mengidentifikasi peluang perbaikan. Ingat Bapak Ibu, audit mutu internal tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan dari si audit, bukan. Tetapi adalah menemukan ruang-ruang perbaikan. AMI itu ditujukan untuk menemukan atau mengidentifikasi peluang perbaikan penerapan SPMI. Contoh seperti yang tadi misalkan, jikalau ada dosen yang belum terlibat dalam merancang, dalam merumuskan dan menyusun RPS, maka perlu bagi kita ada satu proses tindak lanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kenali apa masalahnya. Jikalau memang dosennya tidak tahu dia harus terlibat, yuk kita coba dampingi mereka, kita kuatkan mereka. Oh, dosen itu punya kewajiban loh harus menyusun RPS. Jikalau katakanlah dia sudah sadar memang dia sudah punya kewajiban, tapi tidak punya pengetahuan bagaimana cara merancang, merumuskan, dan menyusun RPS, yuk kita buat rencana tindak lanjutnya. Lakukan pelatihan. Pelatihan penyusunan RPS, begitu Bapak Ibu. Dan tujuan kita yang terakhir Bapak Ibu adalah apakah yang sudah kita laksanakan itu, apakah itu sudah memenuhi standar atau regulasi yang berlaku. Contoh misalnya Bapak Ibu, contoh satu lagi Bapak Ibu, kita pastikan demikian misalnya di standar hasil penelitian dinyatakan di dalam Permendikbud 3 tahun 2020 ya, seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah kita pahami Bapak Ibu. Permendikbud 3 tahun 2020 itu menggantikan Permendikbud 44 tahun 2015 ya. Di pasalnya 46 di ayatnya yang kelima kan dinyatakan Bapak Ibu, apabila hasil penelitian dosen itu sifatnya tidak rahasia, tidak mengganggu kepentingan umum, maka wajib harus diseminarkan. Yuk, ayo kita harus evaluasi.
Kita lakukan evaluasi apakah di tempat kita masing-masing dosen itu hasil penelitiannya telah diseminarkan atau tidak. Telah dipublikasikan atau tidak. Makanya nanti Bapak Ibu ini perlu kita evaluasi. Supaya apa? Penerapan SPMI yang kita lakukan di perguruan tinggi kita masing-masing itu memenuhi standarnya atau tidak. Memenuhi regulasi atau tidak. Memenuhi peraturan-peraturan atau tidak. Itu Bapak Ibu 4 tujuan utama dari audit mutu internal. Supaya tujuan ini kita bisa pastikan, maka perlulah Ibu Bapak kita melakukan AMI. Perlulah ada auditor. Auditor yang paham bagaimana cara melaksanakan AMI agar tujuan AMI itu bisa dipenuhi. Atas dasar penjelasan seperti itu Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan hal yang paling penting ketika nanti Ibu Bapak melaksanakan audit mutu internal ya. Yang pertama Ibu Bapak adalah audit mutu internal bukanlah asesmen, bukanlah penilaian, melainkan Ibu Bapak suatu proses pencocokan antara kesesuaian dengan apa yang sudah kita catatkan, yaitu di standar, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan melalui program-program kerja kita, melalui kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu. Sehingga apa yang sudah kita catatkan di standar, itulah yang kita laksanakan. Tentunya kan Ibu Bapak masih mengingat ya. Tuliskanlah apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah Anda tuliskan. Ketika kita katakan tuliskanlah apa yang akan Anda kerjakan, sebetulnya Bapak kita telah menuliskan yaitu di standarnya kita. Itulah penetapan. Dan kerjakanlah apa yang sudah Anda tuliskan. Berarti apa? Kerjakanlah standar-standar yang sudah kita tetapkan tersebut. Maka kita perlu melakukan proses evaluasi. Untuk mengevaluasi cocok gak sih dengan apa yang sudah dia catatkan, dengan apa yang sudah dia kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, esensi dasar dari AMI itu adalah bukanlah mencari kesalahan dari si pelaksana standar, melainkan apa? Yuk kita menemukan ruang-ruang perbaikan, kita mendorong supaya si auditinya, si pelaksana standar itu taat ajas, tertib prosedur. Dan pada akhirnya Ibu Bapak, aspek pokok di dalam pelaksanaan AMI itulah ada kepatuhan dari setiap orang untuk melaksanakan SPM yang telah ditetapkan. Ada kepatuhan dari setiap orang Bapak untuk melaksanakan setiap programnya. Ada kepatuhan dari setiap orang Bapak Ibu di perguruan tinggi kita masing-masing untuk melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka apa Bapak Ibu? Memenuhi capaian yang telah kita tetapkan di standar. Itulah Bapak Ibu. Maka Ibu Bapak, auditor wajib ada di sana untuk membantu bagaimana tingkat ketercapaian dari standar yang sudah kita tetapkan dan yang sudah kita laksanakan. Namun Bapak Ibu, untuk bisa melakukan itu, Ibu Bapak harus menjadi seorang auditor yang memahami konsep, memahami cara, dan memiliki sikap yang baik menjadi seorang auditor. Ibu Bapak sekalian, nanti Ibu Bapak kalau berhadapan dengan proses audit, ada 2 jenis audit yang selalu kita lakukan. Yang pertama adalah audit internal, yang kedua adalah audit eksternal. Kalau saya bicara mengenai audit internal Bapak Ibu, ini adalah kita melakukan satu proses pencocokan. Kita melakukan satu proses pengujian tentang apa? Apakah yang dikerjakan oleh institusi kita itu sesuai tidak dengan standar internal yang kita telah tetapkan. Jadi kita menguji kecocokannya, yang kita laksanakan itu kan standar yang sudah kita tetapkan. Jadi ini tidak bicara adalah apakah dilakukan oleh orang luar atau orang dalam, bukan. Siapapun boleh melaksanakannya. Maksud saya melaksanakan audit internal sepanjang ketika kita melakukan proses audit internal itu kita menggunakan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kita. Ambil contoh misalkan, apakah Hisar Sirait misalkan bisa terlibat di dalam proses audit internal katakanlah di Universitas Andalas
Boleh, sepanjang ketika Hisar Sirait ditugaskan melakukan audit mutu internal di Universitas Andalas, saya menggunakan proses pencocokan itu dengan menggunakan standar Universitas Andalas. Tidak menggunakan standar yang ditetapkan di tempatnya Hisar Sirait itu menjadi dosen, yaitu Institut Bisnis dan Informatika Quick&Gi. Bukan. Sebaliknya kalau audit eksternal Bapak Ibu, audit eksternal ada dilakukan dalam rangka memastikan tingkat kesesuaian yang dilakukan oleh satu perguruan tinggi apakah sesuai atau tidak dengan standar yang ditetapkan oleh pihak eksternal. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat misalnya Bapak Ibu adalah ketika ada BAN PT datang untuk melakukan proses audit eksternal, proses akreditasi SPMA itu, berarti mereka akan menggunakan si auditornya, yaitu bapak-bapak asesor kita itu akan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh BAN PT. Itu apa? Standar yang ada di dalam namanya instrumen akreditasi perguruan tinggi. Hal yang sama untuk LAM PT, misalnya LAM PTKes, maka asesor LAM PTKes itu akan menilai perguruan tinggi kita apakah standar yang kita laksanakan itu, apakah keterlaksanaan standar tersebut itu sesuai atau tidak dengan standar ekstra yang ditetapkan oleh LAM PTKes. Itu Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu saya selalu sampaikan, cara yang terbaik bagi kita tentunya adalah ketika kita menetapkan standar internalnya kita. Ketika kita menetapkan standar internalnya kita, saya selalu sampaikan Bapak Ibu, kalau boleh standar yang ditetapkan internal itu tolong disinkronisasikan, tolong diharmonisasikan, tolong disesuaikan dengan standarnya siapa? Standar dari eksternal yang akan menilai kecocokannya dengan kita. Kalau kita ingin di Indonesia nasional, BAN PT, LAM PTKes. Kalau kita ke luar negeri, silakan menggunakan. Katakanlah kalau kita ingin diakreditasi oleh di tingkat Asia Tenggara misalnya, kita bisa mengikuti yang saya sebut dengan AUN misalnya, dan seterusnya Ibu Bapak ya. Jadi audit internal dan audit eksternal bukan didasarkan kepada siapa auditornya, bukan, tetapi proses penentuan tingkat kesesuaian itu didasarkan, kalau itu didasarkan atas standar internalnya namanya audit internal, kalau itu didasarkan kepada standar eksternalnya namanya dengan audit eksternal. Di perguruan tinggi, kalau kita katakan audit internal berarti Ibu Bapak lakukan audit mutu internal. Kalau kita katakan audit eksternal di Indonesia adalah akreditasi. Tentunya ada yang lain. Tapi saya lebih cocok menggunakan kata adanya proses akreditasi. Salah satu contoh yang paling sering kita alami dalam proses pemahaman audit eksternalnya. Tahapan pelaksanaan audit Bapak Ibu. Ketika nanti Ibu Bapak akan melaksanakan audit, mohon dipastikan ada 2 tahapan besar. Satu namanya tahapan audit dokumen, satu lagi namanya audit lapangan. Ini kalau saya analogikan Ibu Bapak dengan proses akreditasi, audit dokumen itu sama namanya dengan asesmen kecukupan yang dilakukan oleh BAN PT dan LAM PTKes misalkan. Setelah selesai Bapak Ibu melakukan asesmen kecukupan, maka mereka melakukan namanya asesmen lapangan. Asesmen lapangan. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu, di audit dokumen setelah selesai kita melakukan audit lapangan. Mohon Ibu Bapak diperhatikan secara baik. Tadi saya katakan BAN PT dan LAM PTKes menggunakan kata asesmen, bukan audit. Kalau kita di audit multidral menggunakan kata audit, berarti 2 hal prosesnya yang sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Assessment berarti proses menilai, audit proses mencocokkan. Itu perbedaan yang paling esensial diantara bagaimana mekanisme internalnya kita dengan asesmen kecukupan, asesmen lapangan di dalam konsep akreditasi ya. Mari saya kembali lagi kepada audit dokumen. Kalau kita bicara audit dokumen adalah berarti sama seperti BAN PT, saya melakukan evaluasi terhadap kinerja ya, terhadap hal apa yang sudah dikerjakan oleh si pelaksana standar berdasarkan dokumen
dokumen yang telah mereka berikan sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan SPMI-nya. Berarti saya akan memeriksa dokumennya. Sama dengan ibu bapak, jikalau kita kalau asesor itu melakukan asesmen kecukupan, asesor hanya akan bisa melaksanakan asesmen kecukupan jikalau kita telah mengupload instrumen akreditasi kita. Berarti mereka melakukan proses penilaian atas apa yang sudah kita kerjakan di laporan akreditasi kita. Laporan kinerja, LKPT atau LKPS, dan laporan evaluasi diri kita di LIDPT atau di LIDPS. Itu Bapak Ibu. Setelah nanti kita Bapak Ibu melakukan proses penilaian atas hal-hal apa yang sudah dikerjakan oleh setiap pelaksana standar berdasarkan standar pendidikan tinggi yang kita tetapkan, maka kata kuncinya sederhana Bapak Ibu. Setiap pelaksana standar setiap tahun harus melaporkan apa yang sudah dia kerjakan, harus melaporkan apa yang sudah dia capai, sehingga atas dasar laporan itulah kita evaluasi melalui apa? Audit dokumen. Sama seperti ini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, tidak mungkin asesor melakukan asesmen kecukupan jikalau pengelola perguruan tinggi, jikalau pengelola program studi tidak mengupload, tidak mengirimkan instrumen akreditasinya. Yuk bagi Bapak Ibu, kita biasakan mulai dari sekarang, setiap tahun akademik wajib, setiap akhir tahun akademik wajiblah setiap area audit yang kita tugaskan untuk memastikan keterlaksanaan setiap standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu harus melaporkan laporan tahunannya, yang di dalamnya memuat apa yang sudah dia tetapkan, apa yang sudah dia kerjakan, dan apa yang sudah dia capai. Dan atas laporan itulah kita bisa melakukan audit dokumen. Setelah kita melakukan audit dokumen Bapak Ibu, maka kita perlu melakukan audit lapangan. Berarti apa? Kita memverifikasi, kita memastikan apakah yang sudah ada di laporan itu benar adanya atau tidak. Maka kita harus menemui si auditinya, menemui si pelaksana standarnya. Kalau yang tadi audit dokumen kita tidak bertemu dengan si auditinya, tetapi pada saat audit lapangan kita menemui si auditinya untuk menanyakan, untuk mengkonfirmasi, untuk memverifikasi, untuk memvalidasi apakah yang dilaporkan di laporan pelaksanaan standarnya itu sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Itu Bapak Ibu. Sama seperti kita kalau melaksanakan akreditasi Bapak Ibu ya. Setelah asesor melakukan proses asesmen kecukupan, maka dia akan datang ke tempat kita melakukan asesmen lapangan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada dua tahapan besar dalam pelaksanaan audit mutu internal. Lingkup audit sekarang Bapak Ibu. Ketika nanti Ibu Bapak merencanakan dan melaksanakan audit mutu internal, tolong Bapak Ibu, yang harus Ibu Bapak audit adalah dari sisi penjaminan mutu adalah seluruh standar pendidikan tinggi yang sudah Ibu Bapak tetapkan, yang sudah Ibu laksanakan. Seluruh Bapak Ibu ya. Artinya apa? Segala sesuatu aktivitas kita itu yang berbasis kepada SPMI yang berpengaruh terhadap mutu layanan kita. Layanan kita di mana? Layanan kita di pendidikan dan pengajaran. Layanan kita di bidang penelitian dan publikasi. Layanan kita di dalam PKM. Layanan kita di dalam kerjasama. Layanan kita dalam tata kelola. Layanan kita dalam kemahasiswaan Bapak Ibu dan lulus. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak melakukan AMI, tolong dipastikan yang pertama, evaluasilah dulu. Apakah si audit itu tahu betul dokumen SPMI yang menjadi tanggung jawabnya? Itu yang pertama. Itu apa? Standar apa yang menjadi tanggung jawabnya? Yang kedua, pastikan bahwa di setiap area audit itu ada kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk memastikan keterlaksanaan standar tersebut. Ada organisasi SPMI-nya di dalamnya ya. Bisa organisasi sifatnya adalah independen, atau bisa organisasi SPMI itu sifatnya adalah MPTN. Dan kemudian tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah memiliki komitmen untuk memastikan keterlaksanaan SPMI-nya. Apakah mereka sudah membuat namanya rencana kerjanya?
Apakah rencana kerjanya itu sudah dilaksanakan dengan adanya sumber daya di dalamnya? Apakah ada orang yang bertanggung jawab? Apakah ada pembiayaan untuk memastikan keterlaksanaannya itu? Pelaksanaan SPM-nya harus juga di audit, dan apakah di sana ada proses pemantauan? Apakah di sana ada proses evaluasi? Apakah di sana ada upaya perbaikan ketika mereka menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Itulah Bapak Ibu lingkup auditnya. Itulah lingkup auditnya Bapak. Objek yang harus kita audit terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar itu ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, evaluasilah apakah proses kegiatan pelaksanaan di setiap area audit itu telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Yang kedua, evaluasilah apakah prosedur atau mekanisme yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan suatu standar itu dipatuhi atau tidak. Dan yang ketiga adalah dampaknya atau outcome-nya dari pelaksanaan itu, apakah itu tercapai atau tidak. Sehingga kalau kita bicara Ibu Bapak, audit mutu internal, sebetulnya saya boleh nyatakan demikian simpelnya. Audit mutu internal itu Bapak Ibu lakukan satu yang berbasis realisasi kegiatan. Tanyakanlah apakah kegiatannya direalisasikan atau tidak. Yang kedua, AMI itu berorientasi terhadap kepatuhan prosedur atau mekanisme. Apakah ada prosedurnya atau tidak? Apakah prosedur itu dilaksanakan atau tidak? Apakah prosedur itu dipatuhi atau tidak? Dan yang terakhir adalah audit mutu internal yang berbasis kepada output. Berarti apa? Pencapaiannya, tingkat keberhasilannya kita. Itu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, tolong nanti Bapak Ibu pastikan ketika kita mau mengaudit mutu internal terkait dengan perencanaan proses pembelajaran itu RPS misalnya, pastikan apakah ada rincian kegiatan yang telah disusun oleh ketua program studi untuk memastikan setiap mata kuliah itu ada RPS-nya. Apakah sudah dipastikan di sana ada prosedur tidak? Bagaimana caranya menyusun RPS? Dan tolong dipastikan di sana apakah memang sudah berhasil atau tidak. Ketersediaan RPS. Itu Bapak Ibu. 3 objek utama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan evaluasi pelaksanaan standar. Kalau kita bicara mengenai evaluasi Bapak Ibu, saya selalu katakan Ibu Bapak ada 2 pemahaman yang harus kita pastikan clear dalam pemahaman kita. Ada namanya adalah kita melakukan evaluasi selama standar itu kita laksanakan, dan kita melakukan satu lagi adalah evaluasi setelah standar itu selesai dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pada saat standar itu dilaksanakan, Ibu Bapak boleh melakukan namanya evaluasi diagnostik atau evaluasi formatif. Jikalau Ibu Bapak selama dalam proses pelaksanaan standar Ibu Bapak ingin mengetahui hambatan di dalam pelaksanaan standar itu, Ibu Bapak boleh melakukan evaluasi diagnostik. Jika Ibu Bapak ingin mengoptimalkan pelaksanaan standarnya, pada saat standar itu sedang dilaksanakan, Ibu Bapak boleh melaksanakan evaluasi formatif. Jadi evaluasi diagnostik, evaluasi formatif itu dilaksanakan pada saat Ibu Bapak sedang melaksanakan standar tersebut. Tetapi jika Ibu Bapak ingin mengevaluasi setelah standar itu selesai, Ibu Bapak melakukan evaluasi sumatif. Setelah selesai, berarti kita mau mengevaluasi apakah capaian mereka itu dicapai atau tidak. Apakah target capaian yang ditetapkan kepada mereka berhasil dicapai atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu kita pahami dengan baik ini. Kapan kita melakukan evaluasi diagnostik, kapan kita melakukan evaluasi formatif, dan kapan kita melakukan evaluasi sumatif. Kalau kita lihat keseharian kita Bapak Ibu, evaluasi diagnostik berarti kan selama proses itu sedang dilaksanakan. Berarti harus ada proses pemantauan, ada proses monitoring Bapak Ibu.
Saya selalu memahami Bapak Ibu ada ketika kita melakukan monitoring, ada monitoring terhadap pelaksanaan standar. Berarti sebetulnya kita cek ketika kita menemukan pada saat proses pemantauan itu ternyata ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan standarnya. Misalkan standar proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran. Ternyata Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu bahwa ada dosen yang tidak melaksanakan sesuai dengan RPS-nya. Yuk, apa sih hambatannya? Itu kan belum selesai dia melaksanakan proses pembelajaran. Masih dalam pelaksanaannya Bapak Ibu. Maka ketika ada ternyata informasi yang kita dapatkan dari hasil pemantauan kita. Ternyata ada dosen yang tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS-nya. Yuk, kalau kita ingin mengetahui hambatannya, lakukan evaluasi diagnostik. Kalau kita ingin mengoptimalkan ternyata belum 100% dosen ternyata melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS-nya. Yuk lakukan evaluasi formatif. Siapa yang melakukan? Atasannya. Kalau kita bicara pelaksanaan proses pembelajaran kan dosen yang melaksanakan. Atasannya siapa? Ketua program studi. Maka ketua program studi wajib melakukan monitoring Bapak Ibu. Wajib melakukan monitoring dan mengevaluasinya. Kalau sudah selesai, maka kita lakukan namanya evaluasi sumatif. Oleh siapa? Auditor. Secara internal. Kalau secara eksternal oleh asesor ban PT. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah apapun yang kita telah tetapkan, yang harus kita laksanakan, harus dievaluasi. Baik itu proses evaluasi selama proses pelaksanaan standarnya atau setelah selesai proses pelaksanaan standarnya. Dari hasil nanti Bapak Ibu, setelah Ibu Bapak nanti selesai, kita bicara AMI Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara AMI Bapak Ibu adalah kita melakukan proses evaluasi setelah standar itu selesai dilaksanakan. Setelah dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu akan kita temukan nanti adalah temuan hasil AMI-nya itu ada kemungkinannya ada 4. Yang pertama Ibu Bapak adalah seseorang itu, si pelaksana standar itu misalnya ketua program studi itu adalah mencapai standarnya. Contoh misalnya seperti yang tadi adalah Bapak Ibu ya, katakanlah bahwa di dalam pernyataan isi standar Bapak di standar hasil penelitian, katakan demikian. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen paling tidak melaksanakan 1 judul penelitian setiap 1 tahun akademik. Jikalau dosen tetap PS-nya, DTPS-nya, katakanlah DTPS di program sarjana kebidanan, ada dosennya 10. Maka berdasarkan standar yang sudah saya sampaikan tadi, harus ada 10 lah penelitian di tahun akademik, katakanlah 2021. Karena itulah pernyataan standarnya kita. Ketika kita sudah selesai tahun akademik, katakanlah tahun akademik Bapak Ibu berakhir di bulan Juli, maka di bulan Agustus kita melakukan AMI. Ternyata jumlah penelitian, laporan penelitian yang tersedia dan disimpan di LPPM-nya itu ada 10. Maka saya katakan itu mencapai standar. Karena itu sesuai dengan standarnya kita. Jikalau adanya laporan yang tersimpan di LPPM itu ada 12, berarti kita katakan melampaui standarnya, melampaui. Jikalau misalkan hanya ada 6 atau 5 atau kurang dari 10, maka saya katakan belum mencapai. Karena standarnya 10. Dan jikalau tidak ada laporan penelitian selama tahun akademik 2021, itu saya katakan menyimpang. Berarti Bapak Ibu, proses saya lakukan itu setelah pelaksanaan standar hasil penelitian itu selesai. Selesai Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat. Selesai Bapak Ibu. Maka nanti Bapak Ibu, temuan kita yang nomor 1 dan nomor 2 itu kita katakan keberhasilan atau kesesuaian. Nomor 3 dan nomor 4 kita katakan ketidakberhasilan atau ketidaksesuaian. Jadi ada 4. Apapun temuan hasil AMI itu harus kita tindak lanjuti. Nanti kita lihat bagaimana kita menindaklanjuti temuan hasil AMI. Nah, sebelum saya sampai ke sana Bapak Ibu, ada beberapa terminologi audit yang sederhana. Ada kata klien Bapak Ibu. Klien itu adalah seseorang yang mempunyai hak untuk mengatur atau untuk meminta audit ya.
Kalau di perguruan tinggi kita inilah pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi lah yang meminta kepada si penjaminan mutu untuk melaksanakan audit. Jadi tolong Bapak Ibu diingatkan kepada pimpinan perguruan tinggi agar segera membuat surat kepada penjaminan mutu untuk menyelenggarakan AMI. Tanpa itu Bapak Ibu, penjaminan mutu bersama-sama dengan tim auditornya tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan AMI. Tadi saya katakan ada auditi Bapak Ibu, ada teraudit. Auditilah orang yang akan kita audit. Berarti siapa? Seseorang yang kita berikan tanggung jawab untuk melaksanakan standarnya Bapak Ibu ya. Auditor adalah orang yang kita berikan tanggung jawab untuk melaksanakan audit ya, untuk melaksanakan audit. Inilah Bapak Ibu. Inilah Ibu Bapak, Ibu Bapak yang sekarang kita latih untuk nanti memiliki kemampuan untuk melakukan audit ya. Makanya Bu Bapak perlu mengikuti pelatihan AMI. Area audit itulah area yang merujuk kepada bagian atau unit atau seksi yang menjadi objek audit kita. Itu apa? Area atau tempat atau lokasi yang kita berikan kewenangan untuk memastikan keterlaksanaan standarnya. Misalkan standar penilaian pembelajaran, jelas area auditnya program studi. Karena program studilah yang kita tugaskan untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran. Maka nanti dia harus membuat program kerjanya, membuat rincian kegiatannya, memastikan target capaiannya terkait dengan standar penilaian. Itu Bapak Ibu. Itu harus kita evaluasi. Ada juga namanya daftar tilik Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Daftar tilik itulah daftar pertanyaan-pertanyaan yang kita susun, yang kita buat ketika kita melakukan audit dokumen. Dan daftar pertanyaan itulah Bapak Ibu yang akan kita gunakan sebagai guidance kita untuk melaksanakan audit lapangan, Bapak Ibu ya. Ada juga namanya temuan audit atau audit findings. Ini adalah hasil atau bukti audit yang Ibu Bapak kumpulkan selama pelaksanaan audit. Contoh misalkan, Ibu Bapak tadi seperti contoh misalkan adalah sesuai dengan standar kita harus ada 10 laporan hasil penelitian dosen. Ternyata di lapangan kita hanya menemukan 8 laporan. Ketika saya katakan 8 itu namanya apa? Bukti auditnya kita ya. Bukti auditnya kita adalah ditemukan ada 8 laporan hasil penelitian dosen. Itu Ibu Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apapun tadi yang kita telah lakukan di AMI tadi, contoh tadi hanya ada 8 laporan, itu harus dilakukan rencana tindak lanjut. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus membedakan apa itu tindakan koreksi, apa itu tindakan pencegahan, apa itu tindakan verifikasi ya. Saya mulai yang pertama. Di dalam nanti Ibu Bapak melaksanakan AMI dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan AMI, Ibu Bapak boleh melakukan tindakan koreksi. Yaitu apa? Satu tindakan yang akan kita ambil untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian. Contoh seperti yang tadi. Dosen tidak membuat RPS oleh karena dia tidak tahu cara membuat RPS-nya. Maka tindakan koreksi kita apa? Latih dia. Berikan dia pelatihan penyusunan RPS. Misalnya di standar hasil penelitian, kita misalkan menemukan bahwa akar penyebab dari dosen tidak mempublikasikan hasil penelitiannya karena dia tidak tahu cara membuat jurnal. Dia tidak tahu cara mempublikasinya, maka kita lakukan pelatihan. Maka banyak perguruan tinggi melakukan pelatihan, penyusunan atau pembuatan jurnal ilmiah internasional. Kan begitu ceritanya Bapak Ibu. Itu tindakan koreksi. Berikutnya Bapak Ibu namanya tindakan pencegahan. Inilah tindakan yang kita rumuskan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian. Contoh misalnya Bapak Ibu, itu tindakan pencegahan. Kita misalkan Bapak Ibu sudah pasti nih, ada kemungkinan dosen itu tidak melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan RPS-nya. Yuk, mulai dari sekarang kita buatkan tindakan pencegahan. Kita buatkan prosedurnya.
Kita buatkan aturan-aturannya, kita lakukan pembinaan, kita lakukan sosialisasi, sehingga ada satu komitmen penuh dari si dosen untuk memastikan setiap dia melaksanakan perkuliahan harus sesuai dengan RPS-nya. Dan tindakan verifikasi Bapak Ibu, yang terakhir ada tindakan verifikasi, itulah tindakan kita untuk memastikan apakah yang dilakukan, apakah yang dikerjakan, apakah yang telah dicapai oleh si pelaksana tersebut itu disesuaikan dengan bukti-buktinya atau tidak. Contoh seperti yang tadi Bapak Ibu, kita katakanlah bahwa contoh bagaimana di standar hasil, di standar penilaian pembelajaran misalkan. Kita sudah pastikan misalnya ketika dosen itu mau melakukan penilaian, dia harus menerapkan prinsip penilaian bersifatnya edukatif. Yuk, kita lakukan AMI. Dengan cara menyatakan, dengan cara mengevaluasi, mencocokkan apakah dosen itu telah melakukan penilaian secara edukatif atau tidak. Itu kita tanyakan kepada dosennya. Kita lakukan tindakan verifikasi. Kalau kita melakukan tindakan verifikasi, berarti kita ingin membuktikan apakah informasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan tidak dengan bukti yang ada di lapangan, ya. Inilah Bapak Ibu yang kita lakukan terkait dengan temuan hasil AMI. Nah, kalau kita bicara temuan hasil AMI Bapak Ibu, kita bicara mengenai dua tadi kelompok besar. Satu namanya dengan kesesuaian, yang satu lagi nama kelompok besar namanya ketidaksesuaian. Kalau kesesuaian tadi jelas Bapak Ibu, dialah mencapai atau melampaui pelaksanaan standarnya. Kalau dia belum mencapai atau menyimpang, itu namanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini pun Bapak Ibu bisa kita bagi atas 3 kelompok. Satu adalah observasi, inilah temuan yang sifatnya berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Berpotensi Bapak Ibu, berarti dia belum mempengaruhi mutu kita. Dan observasi ini mudah kita selesaikan. Yang kedua namanya Bapak Ibu ketidaksesuaian minor. Ini adalah ketidaksesuaian yang sudah ada dampaknya terhadap kualitas kita, terhadap mutu kita, tetapi sifatnya masih sedikit lah, masih bisa diisolir, masih bisa dibatasi Bapak Ibu, ya, belum berdampak luas. Jikalau dia sudah berdampak luas terhadap mutu kita, itu kita sebut namanya dengan KTS mayor, utama Bapak Ibu. Berarti ketidaksesuaian utama, ketidaksesuaian minor, ya. Yuk saya kasih contoh supaya gampang. Ibu Bapak tentunya masih ingat RPS, ya, RPS. Saya selalu kalau mau mengevaluasi RPS, saya bisa bagi dia menjadi 3 kelompok. Bagian atas saya sebut dengan identitas RPS, bagian yang ke dalam di tengahnya saya katakan kedalaman RPS, bagian yang di bawah saya sebut namanya keluasan RPS. Ini hanya persepsi saya saja untuk memudahkan saya untuk mengevaluasi RPS dari setiap mata kuliah yang telah disusun oleh dosen, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Mari kita akan contoh misalkan Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran, berarti kan kita ada namanya dengan bukti dokumen kita telah melaksanakan proses pembelajarannya kita. Berarti ada berita acara perkuliahan, ada daftar mahasiswa, kemudian ada namanya dengan daftar nilai mahasiswa, dan ada kelengkapan dari proses pelaksanaan standar kita. Ada apa? Ada RPS-nya, ada RTM-nya, ada rubrik penilaiannya. Mari kita fokus kepada konsep RPS-nya Ibu Bapak sekalian. Kalau kita bicara RPS tadi adalah di identitas, itu pasti ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS-nya, kemudian dosennya yang menyusunnya Bapak Ibu. Itu adalah saya selalu melihat itu sebagai ketentuan utama ketika saya mau menilai, ketika saya mau mengevaluasi RPS. Di bawahnya Bapak Ibu pasti akan ada namanya apa? CPMK, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah kita yang kita ajar. CPMK-nya kita. Di dalamnya mencakup tentang 4 hal. Aspek penguasaan sikap, APS, aspek penguasaan pengetahuan, APP, aspek penguasaan keterampilan umum, APKU, dan aspek penguasaan keterampilan khusus, APKK. Itu harus ada di dalamnya Bapak. Dan bahan kajiannya. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu harus ada sub CPMK-nya, harus ada metode pembelajarannya, metode penilaiannya, dan tugas mahasiswanya. Itu ada di situ Bapak Ibu, ya. Ambil contoh Bapak Ibu saat tadi adalah kita mengevaluasi ketersediaan RPS.
kita ada 60 mata kuliah, ambil contoh ada 60 mata kuliah. Tentunya ada 60 RPS Bapak Ibu ya, maka kita coba evaluasi, kita audit RPS-nya, ambil satu RPS-nya misalkan. Ternyata Bapak Ibu, tadi di RPS-nya Bapak Ibu semuanya lengkap, tetapi tidak mencantumkan kode mata kuliah. Tidak mencantumkan kode, yang lainnya sudah lengkap. Ibu Bapak sekalian, sekarang saya tanyakan, apakah RPS-nya sesuai dengan ketentuan atau tidak? Tidak. Karena ketentuan kita menyatakan harus lengkap yang saya sebut tadi. Makanya ketika dia tidak ada kode mata kuliah, itu saya katakan berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Maka itulah yang saya dengan observasi. Observasi Bu Bapak. Tetapi dengan RPS itu kalau dipakai oleh dosen, apakah dia berpengaruh terhadap mutu? Tidak. Apakah hanya karena tidak ada kode mata kuliah, maka mutu pembelajaran yang diberikan oleh Hisar Sirait itu menjadi terpengaruh? Tidak. Tidak Ibu Bapak, tidak. Tidak berpengaruh. Makanya kita observasi. Apakah bisa segera diperbaiki? Bisa. Pada saat itu juga. Saya hanya tinggal melihat dokumen kurikulumnya, saya lihat mata kuliah yang diajar oleh Hisar Sirait, kodenya adalah misalkan bla 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 bla, saya tinggal menggantikan saja. Langsung dilengkapi. Tetapi harus dilaporkan. Walaupun sudah di-solve, walaupun sudah diperbaiki pada saat pelaksanaan, tapi harus tetap dilaporkan sebagai temuan observasi. Yang kedua Bapak Ibu, kita ambil contoh lagi, RPS satu lagi. Di identitas lengkap, di kedalaman ternyata Ibu Bapak tidak ada mencantumkan APP-nya, aspek penguasaan pengetahuan. Yang lainnya lengkap semua. Yang lainnya lengkap. Ketika tidak ada APP Bapak Ibu, maka saya tidak bisa pastikan apakah si dosen tersebut telah melakukan proses penyampaian dalam proses perkuliahannya, pengetahuan yang telah dibebankan oleh prodi kepada mata kuliahnya dia. Nggak bisa saya pastikan. Apakah bisa berpengaruh kepada mutu? Yes, berpengaruh kepada mutu. Tetapi apakah langsung mutu kita itu dikatakan gagal total, kita menjaga mutu? Saya katakan belum, masih terbatas. Terbatasnya mana? Kita tidak bisa mengevaluasi apakah mata kuliah yang diajar oleh dosen tersebut telah menyampaikan yang saya sebut namanya tadi dengan penguasaan pengetahuan. Yang lainnya dua saya sampaikan. Kalau itu yang terjadi, apakah bisa segera kita perbaiki? Belum bisa. Kenapa? Saya harus memanggil dosennya. Tuduh dosennya. Oh ya, Bapak ini di RPS Bapak belum ada aspek penguasaan pengetahuan. Gitu ceritanya. Terus kalau dosennya bilang, waduh ya Pak, saya juga tidak tahu apakah ada APP-nya atau tidak. Kembali lagi kita butuh waktu. Takes time. Ya, dia harus mencari informasi. Kalau dia tidak punya informasi, kita harus latih dia bagaimana caranya lagi. Ibu Bapak sekalian. Maka ketidaksesuaian itulah yang kita kategorikan menjadi ketidaksesuaian minor. Dampaknya terbatas kepada sistem mutu kita dan kita tidak bisa langsung memperbaikinya. Yang ketiga Bapak Ibu, katakanlah Ibu Bapak adalah kita mengaudit satu mata kuliah, katakanlah mata kuliah X. Ternyata di daftarnya ada mata kuliah X tersebut, tetapi di bukti dokumen RPS-nya tidak ditemukan RPS untuk mata kuliah itu. Tidak ditemukan RPS-nya. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya ada satu perguruan tinggi, satu program studi, satu mata kuliah, mengajar Bapak Ibu tidak ada RPS-nya, padahal menurut aturan perundang-undangan itu Bapak Ibu ya, setiap dosen itu wajib harus menyusun RPS dan melaksanakannya. Bisalah kita bayangkan Bapak Ibu, kalau sampai terjadi satu program studi memberikan proses pembelajaran tanpa RPS, bagaimana dia bisa? RPS itu kan rancangan kita, perencanaan proses pembelajaran kita. Semua perencanaan kita tentang pelaksanaan proses itu tertuang secara baik di RPS-nya kita. Coba kalau tidak ada Bapak Ibu, kita tidak tahu dosennya ngajar apa di kelas. Maka kalau sampai ada yang ngomong, perguruan tinggi ini tidak ada RPS-nya, waduh, itu mah saya boleh katakan dampaknya sangat luas sekali. Bahkan orang bisa bilang adalah kualitas kita itu dipertanyakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketidakadaan RPS itu dan memiliki dampak yang luas terhadap sistem mutunya kita, itu yang saya katakan sebagai KTS mayor. Dan sebagai terakhir Bapak Ibu adalah apapun itu nanti kita harus lakukan proses pengendaliannya. Proses pengendaliannya apa? Kalau dia kesesuaian, baik itu mencapai dan melampaui, pertahankan pencapaian kita, pertahankan pelampauan kita.
secara pelan-pelan Ibu Bapak harus berupaya meningkatkan standarnya kita. Kalau Ibu Bapak belum mencapai standarnya kita, lakukan tindakan koreksi, lakukan tindakan perbaikan dengan membuat namanya permintaan tindakan koreksi. Kalau menyimpang Bapak Ibu, tidak ada sama sekali RPS-nya, tidak ada sama sekali laporan hasil penelitiannya, harus dilakukan proses pengembalian pelaksanaan standarnya. Kembali lagi disosialisasikan makna dari standar, kembali lagi dilatih, kembali lagi ditumbuh kembangkan, kembali lagi didampingi mereka Bapak Ibu, supaya mereka tumbuh kembanglah budaya kepatuhan atas standar yang telah kita tetapkan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan terkait dengan konsep-konsep utama ketika kita mau melaksanakan audit mutu internal. Dan ini menjadi bagian yang pertama juga untuk membekali Ibu Bapak untuk menjadi seorang auditor. Mudah-mudahan penjelasan saya ini Ibu Bapak mudah dimengerti, mudah dipahami, sehingga secara perlahan dan pasti Ibu Bapak telah memiliki bekal pengetahuan terkait dengan bagaimana Ibu Bapak harus bersikap, bagaimana Ibu Bapak harus memiliki pengetahuan, bagaimana Ibu Bapak harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan audit mutu internal. Baik, nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Salam mutu, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen sejahtera. Terima kasih.